Jadi saya pertama kali bikin Mustofa itu untuk langsung dijual. Menurut saya berkesan sekali karena apa ya, sambil pameran di sana juga bisa sekalian umroh gitu kan, sekalian ibadah. Karena tadi awalnya saya reseller ya, jadi kalau bisa dibilang reseller itu kan tanpa modal. Perkenalkan, nama saya Hana Suryana Hasri selaku brand owner dari Saladin. Untuk background pendidikan saya yaitu di ilmu lingkungan Universitas Gadjah Mada. Kemudian untuk Saladin itu sendiri berdiri pada tahun 2020, tepatnya ketika pandemi. Background yang melatar belakangi berdirinya Saladin ini karena ketidaksengajaan sih awalnya. Jadi saya itu niatnya cuma hanya membantu ibu-ibu yang biasa jualan jamu di sini untuk melariskan dagangannya, karena beliau juga jualan kentang, waktu itu kentang Mustofa. Awalnya cuma itu aja sih, cuma bantu aja. Ternyata kok banyak sekali peminatnya gitu kan, banyak yang mau, banyak yang suka. Saya berpikir ini bisa jadi peluang bisnis yang bagus, makanya saya kembangkan lebih luas lagi. Sebelumnya itu saya hanya sebatas reseller aja sih. Jadi saya jualan skincare, reseller juga, saya jualan baju. Makanya kemarin ketika ada tawaran kesempatan melihat jual makanan juga saya coba juga. Rupanya di makanan ini, di yang snack kering kentang ini, ternyata potensinya lumayan bagus, marketnya kebentuk waktu ketika saya menjualkan itu. Jadi keterpikir ide usaha ini tadi kan udah sekilasnya kan, awalnya karena saya nggak sengaja tadi ya, akhirnya memilih usaha ini. Karena tadi si ibu tadi kan tidak bisa memenuhi kebutuhan kapasitas produksi yang kita butuhkan, permintaan semakin banyak. Di situ saya bingung bagaimana ya untuk bisa mengembangkan ini sedangkan kita tidak ada supplier waktu itu. Akhirnya saya putuskanlah untuk produksi sendiri. Produksi sendiri di situ nggak ada basic pernah bikin kentang Mustofa itu belum pernah. Jadi saya pertama kali bikin Mustofa itu untuk langsung dijual. Karena waktu itu posisinya udah ada orderan, sedangkan kita nggak ada yang mau dijual apa karena ibunya nggak produksi waktu itu. Ya udah saya belajar dari sana. Akhirnya ternyata saya ketika dilempar ke konsumen, feedbacknya cukup bagus ya dengan produk yang udah saya buat. Terus saya lempar lagi, ketika ada teman-teman yang udah coba, saya dapat feedbacknya bagus. Dapat feedback bagus, berarti ini sepertinya bagus nih. Untuk produk ini bisa dikembangin lagi, karena mungkin ya dari ini kan kering kentang itu bisa jadi solusi untuk taburan atau lauk praktis yang dimana saya ataupun waktu itu konsumen saya sebagai ibu-ibu muda itu kan suka repot, nggak sempat masak, nggak jadi banyak kegiatan dan aktivitas. Akhirnya tercetuslah, ide ini, bisnis ini harus saya kembangkan karena ini bisa jadi solusi praktis buat ibu-ibu muda yang punya banyak aktivitas di rumah. Support system terbesar kalau menurut buat saya ya itu ibu saya sih, mama saya. Jadi apapun dari dulu banget, apa yang saya pilih, apa yang misalnya saya kuliah di mana, saya itu pasti beliau adalah orang pertama yang akan mendukung. Termasuk ketika waktu itu saya memilih untuk berkarir di rumah, maksudnya jadi ibu rumah tangga. Maksudnya ibu saya juga mendukung. Jadi walaupun beliau sudah mensekolahkan saya sampai tinggi, tapi maksudnya tidak ada kamu harus seperti ini. Nah, termasuk ketika saya menjadi ibu rumah tangga, saya ingin membangun bisnis, beliau adalah orang pertama kali yang bangga dan senang ketika saya bisa punya bisnis ini. Makanya support system terbaik ya, nggak jadi apa nih yang dibutuhin, masih ada yang bisa membantu atau apa. Jadi beliau juga ikut masuk ke internalnya kita, ikut baik dari segi tenaga maupun materi juga gitu. Kalau untuk penjualannya ya, kita itu kalau misalnya hitung per botol rata-rata minimal di 25.000, terus di 35. Nah itu untuk sebulan kita bisa keluar sekitar 1.000 botol untuk botol. Nanti sasetnya bisa lebih dari 1.000 bahkan, kayak gitu kurang lebihnya. Karena tadi awalnya saya reseller ya, jadi kalau bisa dibilang reseller itu kan tanpa modal.
Memang tanpa modal karena waktu itu si ibu, saya dititipin dulu, nanti kalau ada yang laku baru saya kasih uangnya ke ibunya gitu. Jadi seperti itu. Nah, ketika saya mencoba produksi sendiri, kalau saya ingat waktu itu saya bermula cuma dari 3 kilo kentang. Saat itu kentang masih harga sekitar 9.000, 10.000. Pakai peralatan yang ada, yang di rumah ada. Barulah ketika ternyata berkembang, saya beli mesin itu. Jadi modalnya sampai sekarang itu masih modal pribadi. Kalau untuk angka awal-awal ketika saya memulai itu pertama kali saya beli mesin, kemungkinan bisa mesinnya itu sekitar 2,5 itu. Jadi kalau misalnya untuk modal yang saya belum tambah beli mesin awal sekali ya mungkin sekitar 300 sampai 500.000. Kalau untuk mengolah keuangan itu yang saya selalu ingat untuk memisahkan rekening pribadi dengan rekening bisnis. Jadi kalau itu masih kecampur ya pasti biasanya bisnisnya juga ikut susah untuk berkembang. Makanya untuk pengelolaan keuangan ini kita udah pisahkan sendiri untuk rekening bisnisnya. Rekening bisnis pun ada 2, rekening masuk sama rekening keluar. Untuk mengelola keuangan mau nggak mau kita harus benar-benar tertib, karena memang kalau nggak gitu nanti kita nggak tahu gimana kondisi peta untuk kondisi bisnis kita kayak gitu. Yang Kak Windy lagi pegang ya Kak ya, di kemasan botol warna hijau itu ada di varian cabai hijau. Kalau balik modal itu belum ya, BEP-nya tuh belum. Tapi kalau BEP mungkin kita ada untuk beda artian. Kalau balik modal dari yang sudah kita keluar itu belum, karena gini, ketika kita profit itu ada dikumpulkan kita kembangkan lagi terus gitu, digulir kayak gitu. Perusahaannya juga memang masih grow berkembang, kita butuh banyak banget dan kita juga belum masuk pembiayaan dari luar gitu. Jadi mau nggak mau ada profit berapa kita bisa untuk nambah beli mesin lagi. Paling berkesan banget itu sih ini mungkin dari segi waktu itu saya pernah diajak pameran ke Jeddah. Jadi itu menurut saya berkesan sekali karena sambil pameran di sana juga bisa sekalian umroh gitu kan, sekalian ibadah. Nah itu beda sih rasanya. Dan di sana tuh saya bertemu langsung dengan para calon buyer gitu kan, diajak meeting langsung ke perusahaannya, bisa ketemu langsung. Jadi kayak oh ternyata seperti ini kalau nanti dunia ketika saya mau ekspor. Tapi namanya usaha pasti ada up and down-nya ya, ada naik turun. Kita juga ngerasain banget, misalnya apalagi ketika bulan-bulan kayak sekarang ya, kayak sekarang itu daya beli masyarakat menurun, kemudian harganya naik. Nah itu luar biasa sih, maksudnya kita juga terdampak, mau gak mau kita tetap harus survive. Tapi makanya kita harus kreatif gimana caranya muter bisa dapat revenue dari lain atau membuka revenue yang lain untuk bisa menghasilkan. Proses usaha bisnis itu biasanya kendalanya tuh kayak udah terpola ya, kayak dari awal kita baru mulai biasanya kendala di SDM gitu kan. Untuk mengatasinya SOP yang kita bangun harus benar-benar kita detailkan, kemudian kita jelaskan juga, lakukan evaluasi lagi gitu. Jadi itu sih kalau untuk kendala yang sudah kita laluin. Iya, jadi perlu adanya SOP, terus teman-teman juga adanya ketika kita kasih tahu seperti ini kan delegasi kan butuh waktu dan proses ya. Jadi mereka juga harus melihat seperti apa dulu baru mereka juga melakukan. Kalau strategi dalam pemasaran ya, kita itu karena berawal berkembang dari online, mengikuti apa yang sedang berkembang sekarang kan, karir online. Makanya kita untuk di sosial media sendiri seperti Instagram itu aktif banget. Jadi dari mulai kita konten organik sendiri, endorse, kemudian ads, pemasaran itu semua kita lakukan. Sama ketika offline juga beberapa produk kita yang udah ada di toko-toko, gak cuman kita taruh titip, tapi kita juga lakukan aktivasi di toko-toko tersebut. Tapi kalau lebih besarnya untuk strategi pemasaran kita lakukan itu lebih banyak di online. Kita aktif di sosial media baik Instagram maupun TikTok gitu. Kita juga aktif untuk pemasaran, ikutin juga perkembangan sekarang seperti live dan lain sebagainya. Kalau bulan ramai itu biasanya bulan rata-rata bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan, setelah itu mulai masuk ke bulan sepi gitu. Ada sih kayak gitu.
Jadi salah satu value yang kita mau customer dapatkan adalah service excellent. Nah, gimana sih cara menjaganya itu? Kita karena pernah kejadian seperti ini nih, contohnya ya. Jadi ada beberapa produk mungkin variannya yang ternyata salah. Harusnya dia pesan teri, kita tim masuk kacang gitu kan. Nah, dari situ kan kita yang pertama mungkin kita meminta maaf atas kesalahan tersebut. Biasanya kita tidak meminta balik produk yang salah itu, tapi kita mengirimkan kembali. Kita memberikan penawaran, mau kita kirimkan lagi untuk produknya yang salah, udah biarin aja di sana, atau yang bersangkutan mau kita kembalikan uangnya tanpa mengembalikan produk. Jadi benar-benar kita ingin customer itu merasa puas gitu kan. Kita juga memberikan garansi terhadap produk kita kalau produk itu rusak atau mereka merasa tidak enak dengan ketentuan dan syarat yang sudah kita tetapkan. Jadi biar bisnisnya itu bisa sama-sama berkah. Kita punya produk yang unik, itu kulit kentang. Itu kan nggak semua orang suka kulit kentang, tapi ternyata lebih banyak juga orang yang suka kulit kentang ternyata ketika diolah jadi keripik kayak gini. Kebanyakan ketika kita up konten terus ada yang bilang itu nggak enak, padahal belum nyoba ya, jadi cuma komen doang gitu, nggak jorok atau gimana, kulit kentang kok dimakan gitu. Justru ini jadi challenge buat kita ya, buat Saladin. Ini jadi bahan kita untuk bikin konten lagi untuk mengedukasi mereka gitu kan. Misalnya itu kulit kentang kotor, nggak boleh dimakan, masa dimakan. Nah, di situ jadi bisa kita kembangkan lagi nih di konten, kita kasih edukasi. Bisa kok kalau kulit kentang itu dimakan, diolah dengan baik, kita kasih lihat gimana cara mengolahnya, produksinya, semuanya. Jadi itu untuk cara kita mengatasi untuk feedback yang negatif. Sedangkan kalau misalnya negatif dalam artian dia kasih komen dari segi rasa apa-apa, itu alhamdulillah sih nggak ada. Walaupun ada yang kayak di marketplace gitu ya, suka tiba-tiba kasih bintang, kita akan follow up lagi, ada kendala apa kak yang dialamin gitu kan. Kalau misalnya kakak tidak ada yang kurang berkenan atau apa, kita dengan suka hati kita balikan lagi refund uangnya gitu. Kenapa? Bisa tolong dijelaskan seperti itu. Jelas ada ya pengembangan usaha. Kita dalam waktu terdekat ini sedang mengurus proses perizinan untuk BPOM ya, karena untuk beberapa tahun ke depan harapannya nih kita bisa pasar Indonesia dulu deh, maksudnya distribusi kita di Indonesia udah semakin banyak titik-titiknya, udah bisa semakin rapat gitu kan. Ada kesempatan lagi kita bisa untuk go ekspor. Media promosi yang kita gunain itu Instagram, tadi TikTok, kemudian kita juga ngiklan ads pakai Meta Ads, nge-live juga gitu kan. Kalau untuk offline kita juga pasang SPG untuk bagi-bagi tester gitu. Marketplace juga kita gunakan. Perilaku yang harus dimiliki usaha yaitu belajar nggak cepat puas. Kemudian karena apa? Karena kebanyakan dari kita tuh udah tahu sedikit, udahlah gitu. Terus udah sibuk produksi jadi nggak mau belajar hal yang lain kayak gitu. Terkait mental dan mindset ya, berarti itu nggak jangan pantang menyerah ya. Kita harus benar-benar kuat, strong gitu kan, harus kuat. Terus mental blocknya harus benar-benar lepaskan aja gitu kan. Namanya usaha tuh pasti ada ruginya, ada untungnya. Udah jadi kayak hal-hal seperti itu tuh kita udah harus siap. Untuk pengusaha-pengusaha baru memulai yaitu ya tekad ya, tadi tekad, kemudian harus mau konsisten ya. Karena kebanyakan di awal-awal itu susah banget untuk konsisten. Walaupun ntar hasilnya pelan atau apa, tetap kita harus konsisten. Jadi nggak mut-mutan, nggak anget-angetan besok buka. Karena kebanyakan hari ini jualan, besok enggak, hari ini jualan enggak gitu kan. Jadi gitu. Buat yang mau berwirausaha ya, mungkin belum ada basic sama sekali untuk wirausaha, saran saya bisa mulai dari reseller. Karena itu kan gini, ketika kita mau bangun usaha belum pernah sama sekali punya basic usaha, menjadi reseller, afiliator itu kita akan belajar dulu bagaimana cara memasarkan, marketing gitu. Baru nanti kalau kita udah jago, enak tuh buat produk, kita bisa bikin produk, masarnya juga enak. Nah, tapi kalau misalnya kita belum pernah berusaha, belum pernah punya usaha atau mau produksi, itu biasanya suka stuck. Ini mau dijual kemana gitu, udah buat banyak-banyak, mau siapa yang beli? Nah itu kan susahnya kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mau lebih tahu tentang Saladin Kental Magic, bisa langsung aja kepoin di Instagramnya di @saladinkentalmagic, atau ke TikToknya juga sama di @saladinkentalmagic.
Nah, misalnya pengen kontak kita langsung di Instagram itu ada link bio, bisa diklik aja ada kontak admin ya. Di sana bisa langsung dikontak atau bisa ke marketplace kita di @saladin_ketan_magic kalau mau tahu produk untuk lebih lengkapnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan share videonya. Thank you.